si Ahmad ini bukan 2 orang, dia sudah berkeluarga, bukan bujangan. Tapi keluarganya ini mengalami kondisi ekonomi yang sulit, ya, saking sulitnya sampai-sampai dia nggak ada pemasukan uang, ya, dagang juga nggak laku amat, ya. Akhirnya dia berniat untuk menjual rumahnya, ya. Rumahnya ditawarkan kemana-mana, ya, sampai ketemu dengan kawan pengajiannya. Ditanya, kamu kenapa? Mau apa siang-siang begini? Mencari apa? Gitu. Dia bilang, saya mau jual rumah. Kenapa rumah dijual? Karena saya nggak punya apa-apa di rumah. Nggak ada bahan makanan. Anak-anak saya belum makan sampai saat ini. Ya. Pengen jual rumah, lalu nanti dibuat untuk beli bahan makanan untuk keperluan sehari-hari. Terus dia bilang, sebentar tunggu, saya punya makanan. Akhirnya dia pergi ke rumahnya, ngambil beberapa potong roti. Ya, ini, ya, kamu nggak usah jual rumahnya, ini aja buat makan keluargamu. Ya, bawa pulang dulu, nanti saya akan antar lagi makanan lain lagi. Ya, ini heran, ini kamu juga kayaknya miskin juga kok, makanannya banyak gitu kan. Dia nanya, dia cerita temannya itu, ya, tadi saya juga sama kayak ente, saya juga nggak ada makanan di rumah. Akhirnya saya pergi mencari rezeki lah, terus ketemu sama ustadz, seorang syekh gitu ya, tabiin pada waktu itu. Ketemu sama syekh itu, kemudian saya diajak mancing, ya, akhirnya mancing. Pas mancing, dapat ikannya gede, ya. Nah, ikan biasanya ikan kecil yang orang mancing di pinggiran itu, tapi sekali ini dapat gede, ya, segede Jeffrey kali ya. Nah, terus ada ungkapan yang saya masih ingat dari saya itu, dia mengatakan, kalau seandainya kita hanya memikirkan perut kita sendiri, ikan sebesar ini mungkin nggak keluar. Jadi rezeki Allah itu Allah berikan kepada kita sesuai dengan sebesar apa tanggungan yang ada di pundak kita, yang kita terbebani oleh amanah itu, lalu kita berupaya untuk, ya, mencari karunia Allah untuk menutupi, ya, mencukupi kebutuhan orang-orang yang ada dalam tanggungan kita itu. Jadi kalau seandainya kita hanya memikirkan perut kita sendiri, ya, mungkin nggak keluar. Ya. Jadi orang yang mengkafalai banyak orang, yang memikirkan banyak orang, rezekinya juga diberi sebanyak yang dipikirkan, sebanyak yang ditanggung. Ya, kalau bujangan dia hanya mikir sendiri, ya rezekinya pas untuk dirinya aja. Ya. Nanti kalau sudah menikah juga sesuai dengan tanggungannya, ya, sesuai dengan tanggungan. Kemudian ada pengemis, dia minta, ya, Pak, minta tolong Pak, saya belum makan Pak, ini anak saya juga belum makan. Ya, dia hanya punya makanan segitu dikasih orang, dan dia juga sangat membutuhkan. Anak-anak di rumahnya juga sama kelaparan. Akhirnya dikasih, ya, seperti itu. Ya, dikasih ke orang itu, dan kembali dia jalan lagi ingin menjual rumahnya. Ya, kalau dia kan tua, kemudian perempuan, ya, nggak bisa berusaha. Saya masih sehat, saya laki-laki, dan ada sesuatu yang bisa diuangkan begitu. Maka keliling lagi dia menawarkan rumahnya. Pas lagi muter-muter ketemu sama temannya tadi. Ya, pas ketemu dibilang, ente kemana? Ya, kok nggak nyampe rumah? Ya, keluarga ente masih nungguin tuh. Itu. Saya sudah sampai rumah ente, saya sudah ngantar makanan, ente belum sampai rumah. Rupanya ketemu sama pengemis itu tadi. Dan dia bilang, ya, sekarang ente jadi orang kaya raya sekarang. Kaget, dari mana kaya? Ya, dagangan jualan rumah juga belum laku, kok tiba-tiba jadi orang kaya raya. Akhirnya cerita sih ini. Jadi
tadi saya kan bilang ente pulang dulu, nanti saya nyusul. Ya. Nah waktu saya nyusul itu di tengah jalan ketemu sama orang. Ya. Orang ini nanya-nanya alamat bapakmu. Ya. Nah terus saya anter, ya, saya anter ke rumah, ya, rumah bapakmu. Ya, rumah itu rumah bapaknya dulu, rumah warisan orang tuanya. Jadi ceritanya si orang tua ini sambil jalan cerita, dulu dia temennya bapaknya, ya, punya toko. Jadi tokonya bersebelahan, ya, dengan toko bapaknya. Kemudian selama waktu bapaknya hidup, dia pernah hutang ke bapaknya, ya. Kemudian waktu pengen bayar, bapaknya meninggal. Akhirnya dia bertekad untuk diinvestasikan, uang itu dikembangkan. Akhirnya dia diputar lah gitu ya, bagi hasil mungkin. Akhirnya jadi banyak, ya, jadi banyak. Nah khawatir dia nanti juga meninggal, nggak bisa memberikan ini kepada yang berhak, lalu nyarilah, ya, ahli warisnya. Akhirnya ketemu, disampaikan. Jadi dia belum sampai rumah, dia belum terjual, ya, dagangannya sudah menjadi orang kaya raya. Senang luar biasa, ya, sekarang menjadi orang kaya, ya, banyak hartanya, ya. Nah setelah itu, ya, di saat sulit saja dia berinfak, bersedekah, apalagi di saat, ya, kaya. Tentu banyak infak, banyak sedekah. Nah kemudian satu saat dia bermimpi, tiba-tiba hari itu sudah kiamat, ya, sudah kiamat. Kemudian semua manusia dihisab, ditimbang amalnya, ya, dan termasuk dia ditimbang amalnya, ya, semua amalnya itu ditimbang, sedekahnya segala macam itu kan. Tapi beratnya itu enggak signifikan, ya. Tiba-tiba terakhir ada sepotong roti yang diwujudkan gitu ya, ditimbang itu langsung glek gitu, langsung berat gitu, ya. Subhanallah, ternyata, ya, infak dan sedekahnya selama ini ketika dia kaya, walaupun nilainya besar, ya, tapi dilakukan dalam keadaan dia, ya, tidak begitu membutuhkan, ya, nggak kepepet, itu bobot amalnya kecil. Tapi ketika dia ngasih walaupun kecil nilainya, tapi di saat dia sangat membutuhkan, itu bobotnya besar, ya. Jadi kembali ke kita, ya, amal kita yang mana yang nanti beratnya itu memberatkan amal kebaikan kita nggak tahu, ya. Boleh jadi amal-amal yang sederhana, yang kecil seperti ini, ketika kita ikhlas, ketika kita itqan, ini yang gluk membuat timbangan kebaikan kita menjadi besar. Maka diantara, ya, nasihat, ya, Rasulullah SAW itu adalah agar kita tidak menghina amal, ya, tidak menyepelekan amal. Sekecil apapun amal itu kita tidak boleh, ya, sepelekan. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an wa in, ya, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Ya, jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya, ya, menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi jumpa dengan senyum gini itu kebaikan, amal itu. Jangan-jangan hanya begitu itu yang membuat kita masuk surga. Coba Jafri senyum, dari tadi nggak senyum itu, kasih senyum saya, Budi. Nah, ya. Kalau terus senyum anggap orang gila ya. Iya, ketemu orang, bukan, ya, kalau, ya, bukan sendiri senyum-senyum, ya, tapi ketemu orang itu menampakkan wajah cerahnya, nggak cemberut, nggak muka masam gitu, ya, tapi menampakkan wajah yang berseri-seri, ya, ada bisyarah, ada tafaul, ada optimisme, ada kelapangan dada yang memancar dari wajahnya, ya. Nah, karena apa? Karena jangan-jangan yang hanya, ya, menampakkan wajah sumringah itu, ini yang menyelamatkan kita,
Baik, kita ke hadis sekarang, yaitu tersirat pada ucapan beliau ketika Wabisoh datang, ya, Wabisoh ini datang. Lalu sebelum Wabisoh ini nanya, Rasulullah sudah nebak. Wahai Wabisoh, apa ente mau nanya tentang kebajikan? Ya. Jita tas'alu 'anil bir, qultu na'am. Benar ya Rasulullah. Dia belum nanya, dia belum ngomong. Ya. Nah, di versi lain, riwayat lain, ya, Wabisoh ini datang, ya. Kemudian di situ sudah banyak para sahabat, ya, mereka duduk rapi gitu ya, dan saking rapatnya sampai nggak ada celah untuk jalan, akhirnya melangkai orang, yatakhatta riqaban nas, jadi kayak ngelewati leher-leher para sahabat yang lain. Terus mengarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat itu ngingetin, hei Wabisoh, ya, maka anak duna, ya, hadza Rasulullah. Situ saja, berhenti di situ. Kamu berhadapan dengan Rasulullah, atau kalau pengen nanya Rasulullah, tanya di situ saja. Ya, tanya Rasulullah juga dengar. Ya, akhirnya ya beliau tetap jalan, dan Rasulullah mengingatkan, da'uhu, biarin dia, kasih jalan dia. Ya, lalu jalan sampai bertemu berhadapan-hadapan dengan Rasulullah, bahkan dikisahkan lututnya itu didekatkan dengan lutut Rasulullah, adu dengkul gitu ya. Nah, ini salah satu adab guru dengan murid, atau murid terhadap gurunya. Ya, secara fisik ya, berupaya sedekat mungkin sampai di lututnya, ya, nyambung bertemu dengan lutut gurunya. Ya. Kemudian ya, Rasulullah nanya, wahai Wabisoh, kamu akan nanya atau saya memberitakan kamu? Ya. Beritakan kepadaku ya Rasulullah. Gitu. Artinya suruh nebak, kira-kira aku mau nanya apa gitu. Ya, lalu beliau katakan seperti ini, tas'alu 'anil bir, kamu datang ingin bertanya tentang kebaikan. Albir, albir bukan yang kita minum di sini ya, albir itu minum bir ini, albir bir peletok. Kalau bir peletok nggak apa-apa, nggak tahu bir peletok ya. Sampai di pabriknya itu ada masjidnya, Masjid Albir. Yas'alunaka 'anil itu? Anil bir ya, ada hadis itu ya. Albir. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Jadi ini nubuat Rasulullah, mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sebelum orang itu ngomong beliau sudah tahu. Ada lagi ya, cerita yang mungkin kita jarang dengar ya. Ada seorang Badui, Arab Badui, kemudian ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang bersama para sahabat dan sedang makan-makan. Makan mereka pakai nampan, kayak orang jamaah tabligh gitu ya. Jadi beberapa orang makan pakai nampan. Lalu dia masuk dan gabung dengan mereka makan-makan. Setelah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang Badui ini nanya, ya, apakah Anda Muhammad bin Abdullah? Ya, saya Muhammad bin Abdullah. Apakah Anda Rasulullah? Ya, saya Rasulullah. Ya. Kalau begitu, apa buktinya? Siapa yang menyaksikan, yang menjadi bukti saksi bahwa Anda adalah Rasulullah? Kata beliau, nampan yang kamu pakai untuk makan itu. Coba diangkat. Diangkat, terus dengerin. Ternyata nampan itu mengucapkan sesuatu kalimat-kalimat dan mengucapkan tasbih, subhanallah, subhanallah, terdengar oleh telinga seperti berbisik. Ya. Kemudian ada sahabat lain yang dengar, kan aneh, ini nampan bisa ngomong. Kalau sekarang mungkin nggak masalah ya, nampan juga bisa ngomong sekarang.
besi-besi bisa ngomong, dan ini katanya termasuk asratu saat, tanda-tanda hari kiamat, besi bisa ngomong. Ya, nampan bisa ngomong, dari dulu juga udah lebih keren lagi ya. Nampan pun bisa ngomong. Ada sahabat lain yang penasaran, nampan bisa ngomong. Ya, sahabat ini minta sama Rasulullah, ya Rasulullah asmi'inihi, ya tolong saya pengen dengar, dia bisa berbisik, dia bisa ngomong. Lalu ya silakan, dia dengar juga, itu nampan didengerin juga, terdengar ya ada bisik-bisik, subhanallah subhanallah, dan mengucapkan Rasul adalah utusan Allah. Ya. Ada lagi penasaran yang lain lagi, ya nampan bisa ngomong gitu kan, yang lain lagi. Kemudian ya Rasulullah, ya minta, ya saya pengen dengar. Kata beliau, cukup 2 orang saja saksinya. Ya. Nah ini menunjukkan tanabuat Rasulullah, prediksi kenabian Rasulullah, dan juga mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Logikanya, ya apalagi Rasulullah, ya orang itu ketika imannya kuat, bersih hatinya, bersih jiwanya, ya itu Allah berikan ketajaman basirah, ketajaman mata hati, ya. Sehingga dengan ketajaman mata hati itu kadang-kadang orang bisa ya tahu yang orang lain tidak tahu, ya. Dia memiliki firasat yang firasatnya tajam karena firasatul mukmin, ya, firasat orang beriman itu benar. Nah ini ya logikanya seperti itu. Jadi keimanan yang kuat, keimanan yang baik, yang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan melahirkan kejernihan keimanan, juga akan melahirkan kejernihan basirah. Ya, basirah. Kalau basyari pakai shin, ya, bukan pakai shad. Ini basirah pakai shad. Ya. Nah, artinya apalagi ini adalah Rasulullah yang mendapatkan mukjizat yang la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Seluruh ucapannya itu adalah wahyu. Nah, jadi orang biasa saja kadang-kadang memiliki firasat seperti itu, dengan kejernihan keimanannya, kejernihan jiwanya, ya, ketulusan dalam beribadah, sehingga Allah berikan cahaya di dalam hatinya, ya, hatinya bercahaya. Hadis ini dimulai dengan pengertian albir, yang diterjemahkan sebagai albir adalah husnul khuluq, ya. Di saat yang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menceritakan, ya, sesuatu yang paradok dengan albir, yaitu al-ismu. Ya, Rasulullah katakan albirru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsi. Ya, seolah-olah lawannya albir itu adalah al-ismu. Ya, albir kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sementara al-ismu, ya, dosa itu adalah mahaka fi nafsi, sesuatu yang menggelisahkan di dalam jiwa. Nah, ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ali Imran ayat 92. Ya. Disebutkan albir, lawannya al-ismu, karena masing-masing dari albir dan al-ismu ini adalah pintu dari cabang-cabangnya. Ya. Jadi albir itu adalah pintu dari semua jenis kebaikan. Al-ismu itu adalah pintu dari semua jenis dosa. Ya. Nah, konon juga albirru itu merupakan nama di antara nama-nama surga. Nama surga. Ya. Makanya
pengertian lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-birra di sini adalah surga. Artinya kalian tidak akan berhasil mendapatkan surga sampai kalian itu membelanjakan sesuatu yang kalian sukai. Surga albir. Nah, jadi intinya adalah albir itu semua jenis kebaikan. Ya. Nah, yang termasuk albir adalah al-lutfu, kasih sayang, kesabaran, ya, berbuat baik kepada orang lain, talaqatul wajhi, muka yang berseri-seri, itu adalah semua ya ada dalam cakupan kalimat albir. Ya. Nah, makanya dalam rangka albir ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Al-birru wa taqwa bedanya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Albir itu bedanya ya adalah semua kebaikan terkait dengan manusia, itu albir. Ya. Itu diantara pengertian, membedakan pengertian antara albir wa taqwa. Sementara takwa itu adalah suatu kebaikan yang langsung berhubungan dengan Allah. Maka di balik kalimat albirru wa taqwa, ya, albirru itu mencakup semua kebaikan kepada sesama manusia, sementara taqwa itu adalah kebaikan kepada Allah. Ya. Jadi isi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ini adalah ya kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam rangka membangun kebaikan antar sesama manusia, juga mempersembahkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al birru wa taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2 ya. Nah, di sini albir ya lawannya adalah al-ism. Albir wa taqwa lawannya adalah al-ism wal 'udwan. Wal 'udwan itu adalah kaitan dengan melampaui batas. Nah, albir disebut sebagai husnul khuluq, ya, akhlak yang mulia, ya, karena syariat Islam itu pada dasarnya semua ya mengajarkan kepada kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Nah, husnul khuluq, ya, sampai-sampai Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau ya Muhammad itu berada dalam akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ya. Bahkan ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana khuluqun Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kayak apa sih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalat lisail, "Ataqra'ul Qur'an?" Ente baca Quran enggak? Qala na'am. Iya. Qalat kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Ya. Beliau adalah Quran yang berjalan, Quran yang berbicara, Quran yang berinteraksi dengan orang. Ya. Makanya Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ini pengertian albir, ya, lawannya adalah al-ismu. Al-ismu lawannya adalah albir. Kemudian ikhwafillah rahmatullah, semua yang disebut dengan albir, kebaikan, itu kaidahnya apabila dia berada di antara dua keburukan. Ya. Jadi disebut ini albir ketika berada di antara dua hal yang negatif. Orang yang memiliki kebaikan dalam hal harta misalnya, suka berinfak, bersedekah dan sebagainya. Ya.
dengan hartanya itu dia bersedekah. Nah, kebaikan dia dalam bersedekah itu manakala dilakukan di antara dua hal negatif. Tidak terlalu pelit, tidak terlalu boros. Ya. Wasat, tengah-tengah. Dan semua jenis kebajikan itu adalah ketika berada di tengah-tengah. Jadi orang yang baik adalah ketika dia berinfak, bersedekah, tidak terlalu pelit, tidak juga terlalu royal, sehingga mubazir. Ya. Terlalu pelit itu adalah dosa, adalah negatif. Terlalu royal, mubazir juga merupakan dosa. Nah, yang baik, yang termasuk bir al-kebajikan adalah yang ada di antara tengah-tengahnya. Makanya agama Islam itu adalah agama wasat, agama pertengahan. La ifrat wala tafrid. Ya, tidak mengurang-urangi, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangi. Ya. Albir dalam ibadah apa? Kebajikan dalam ibadah kayak apa? Apa Rifai? Ya yang tengah-tengah, yang tidak berlebihan juga, tidak juga mengurang-urangi. Ya, saking semangatnya sampai nggak kerja, nggak mencari nafkah untuk keluarganya. Ya, semua digunakan untuk ibadah terus, ini juga salah. Jadi yang tengah-tengah, yang moderat antara ifrat dan tafrid. Nah, itu mikyas atau ukuran albir. Nah, di sini disebutkan juga albir adalah tuma'ninatul qalbi atau tuma'ninatul nafs. Sesuatu yang membuat hati tenang, hati tentram. Ya. Jadi kalau hati kita tenang, tentram, senang, ya, nyaman, nah itu berarti kebaikan. Ya. Berarti kebaikan. Albirru matma'annat ilahil qalbu wal ismu ma haka fi sadri. Sebaliknya, dosa itu manakala ya di dalam hati, dalam dada itu ada keraguan, ketakutan. Nah, ada ketakutan. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengukur tentang tuma'ninatul qalbi itu. Hati yang tuma'nina itu seperti apa? Ya. Kemudian beliau sampaikan, ya, di antara bukti tentang hati yang tenang adalah coba dipegang dadamu. Kalau dia stabil, dia ini berarti dia tenang, tentram, nggak ada masalah. Ya. Makanya ya maling, ya, orang-orang yang terpidana itu ya kalau diintegrasi ditanya, dilihat suasana kondisinya, ya, dadanya segala macam, degup jantungnya, ya, karena kalau dia ragu pasti ada detak jantung getarannya yang lebih keras. Ya. Wal ismu ma haka fi sadri wa karihta an yattali'a alaihi nas. Jadi itu intinya albir, sesuatu yang hati kita nyaman. Ya kan? Hati kita nyaman. Hati yang mana? Hati yang selalu terbimbing oleh Allah. Sebab kalau hatinya orang tukang maksiat, ya nyamannya juga bukan kepada Allah, bukan kepada kebaikan, nyamannya kepada na'udzubillah, kepada kemaksiatan. Nah, jadi tuma'ninatul qalbi ini merupakan salah satu sarana untuk mengukur bahwa ini adalah baik, ini adalah buruk. Gitu ya. Kalau hati kita senang, tentram. Nah, kapan kita menggunakan hati dan jiwa ini sebagai ukuran menilai sesuatu itu kebenaran atau kebajikan? Ya. Pertama adalah
ketika tidak ada nas, ketika tidak ada dalil. Jadi nggak ada dalil dari Quran dan Sunnah, ya kita melihat ini sesuatu yang baik, maka kita bisa mengatakan itu adalah albir.